Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratun Azizah dari kelas 1 BKIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam, yaitu mengenai Islam dan globalisasi, serta pemikiran Islam eksklusif, Islam inklusif, dan Islam pluralis. Yang pertama yaitu pengertian Islam dan globalisasi. 1. Pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan keselamatan. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Yang kedua adalah pengertian globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata global yang artinya menyeluruh. Globalisasi belum memiliki makna yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga tergantung dari mana seseorang memandangnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh umat manusia di dunia makin terikat satu sama lain, yang mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang menyingkirkan segala perbedaan. Selanjutnya adalah hubungan Islam dan globalisasi. Dari proses globalisasi, banyak menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif akan menjadi sebuah proses kemajuan dan kebaikan bagi umat manusia, seperti menyebarnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem-sistem kehidupan yang mudah didapat oleh masyarakat. Sebaliknya, dampak negatif dari globalisasi adalah mudah meluasnya dan menyebarnya paham-paham yang buruk yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Timur atau tidak sesuai dengan agama Islam. Selanjutnya yaitu pemikiran Islam eksklusif. 1. Pengertian Islam eksklusif. Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris eksklusif yang berarti sendirian dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri semata-mata dan tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Yang kedua, faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif. Adapun faktor yang menjadi latar belakang timbulnya paham eksklusif yaitu doktrin ajaran dan pemahaman. A. Doktrin ajaran. Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang mulanya berasal dari Tuhan telah terjadi penyimpangan ajaran, walaupun mereka mencoba mengkritik atau menganalisa akan kitab sebelumnya, seakan-akan kitab sebelumnya lah yang dapat dikritisi. B. Pemahaman. Pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan beribadah kepada Allah. Paham demikian mengakibatkan mereka hanya menerima agama Islam saja dan tidak menerima agama lainnya. Yang ketiga yaitu pembagian sikap Islam eksklusif. Sikap eksklusif dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu keluar dan ke dalam. A. Eksklusif yang keluar. Agama Islam diyakini sebagai agama yang paling benar, sedangkan agama lain dianggap sesat dan tidak akan diterima oleh Tuhan. Pandangan ini didasarkan pada ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 19. Paham eksklusifme berpendapat bahwa kata Islam yang terdapat pada ayat-ayat tersebut di atas adalah
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Agama inilah yang diterima di sisi Allah, sedangkan agama yang lainnya seperti Yahudi, Nasrani tidak diridhoi Tuhan. B. Eksklusif ke dalam. Yang dimaksud dengan eksklusifme ke dalam adalah pandangan, persepsi, dan sikap yang terdapat di dalam Islam yang mengakui bahwa hanya aliran eksklusifme lah yang benar dan yang lainnya salah. Yang keempat yaitu ciri-ciri kaum eksklusif. A. Mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah dan masa lalu karena menggunakan pendekatan literal. B. Mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui agama Islam. Yang kelima, pandangan Islam eksklusif. Masalah eksklusif dalam Islam merupakan kelanjutan dari pemikiran atau gagasan neomodernisme kepada wilayah yang lebih spesifik setelah pluralisme, tepatnya pada bidang teologi. Gagasan tersebut berangkat bahwa teologi kita pada saat ini seperti sudah disetup dalam kerangka teologi eksklusif yang menganggap bahwa kebenaran dan keselamatan suatu agama menjadi monopoli agama tertentu, sementara agama lain diberlakukan bahkan ditetapkan standar lain yang sama sekali berbeda dan karenanya tersesat di tengah jalan. Selanjutnya yaitu pemikiran Islam inklusif. 1. Pengertian Islam inklusif. Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Yang kedua yaitu ciri-ciri Islam inklusif. Adapun ciri-ciri Islam inklusif antara lain: A. Mengakui kebenaran semua agama. B. Menghormati kebebasan dalam keyakinan. C. Menghormati antar sesama. D. Menghormati adat atau kebiasaan masyarakat. E. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. F. Terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Yang terakhir yaitu pemikiran Islam pluralis. 1. Pengertian Islam pluralis. Pluralisme adalah paham atau sikap terhadap keadaan majemuk, baik dalam konteks sosial, budaya, politik, maupun agama. Sedangkan pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar penganut agama yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik ajaran masing-masing agama. Yang kedua, pandangan Islam terhadap pluralisme agama. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang tegas mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.